Iya, keren banget ya. Oke, kita record ya. Oke, kita buka aja ya. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Boleh kita mulai ya? Kita mulai ya. Ya. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, kedengeran ya, suara saya kedengeran ya. Oke, ya, alhamdulillah. Pak Dar, coba di ini, udah kedengeran ya Pak Dar? Kedengeran. Oke. 86. 86. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena pada kesempatan kali ini saya Sri Rezeki bersama teman-teman di SDIT Insan Mandiri Jakarta sebagai sekolah penggerak dan saya sebagai guru penggerak, sebagai calon guru penggerak angkatan kelima dari SDIT Insan Mandiri Jakarta. Saya akan sharing bersama teman sejawat, rekan sejawat di SDIT Insan Mandiri Jakarta. Hari ini luar biasa bersama Bapak Guru dan Ibu Guru hebat, ada Pak Daryanto, kemudian bersama tim kerennya juga Pak Dani yang luar biasa selalu semangat terdepan, bersama Pak Aris terdepan dalam garda pendidikan, dan ada juga Bapak Ustadz Abdul Mugni. Masya Allah, luar biasa ya. Ini merupakan calon-calon guru penggerak di angkatan berikutnya. Amin ya robbal alamin. Tak lupa juga ada guru, ibu-ibu guru yang hebat. Ada Ustazah Mama, luar biasa Ustazah. Ada Bu Imi, kemudian ada Miss Mega, dan ada juga waka kurikulum kita Bu Konita, kemudian Bu Putri, Bu Malia. Nah, juga kita ada waka kesiswaan ya, Pak Daryanto bersama tim. Oke, Bapak Ibu guru semuanya, kita akan mulai saja. Kita mulai dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu guru, hari ini saya akan menyampaikan berupa penerapan aksi nyata budaya positif di sekolah ya. Jadi sebelum kita ke acara, kita akan coba ice breaking dulu ya. Oke, kita ice breaking dulu. Boleh kita buka mute-nya ya. Kita buka mute-nya. Kita akan bersama-sama tepuk cuit-cuit. Oke, ya. Cuit-cuit. Ya, kalau saya bilang tepuk cuit-cuit. Cuit-cuit. Duit, Bu. Duit. Oke ya, boleh minta di unmute dulu ya, kita akan dengarkan suaranya ya. Oke, tepuk cuit cuit. Cuit cuit. Cuit. Duit. Oke. Ya, mudah-mudahan ada duit ya. Mudah-mudahan. Ya, terima kasih Bapak Ibu guru. Waktu kita 30 menit ke depan bersama Bapak Ibu guru, kita akan coba di sini saya akan sharekan untuk materinya, yaitu aksi nyata budaya positif dengan rekan sejawat di sini. Ya, kita di sini ada penerapan budaya positif. Kenapa ini harus disampaikan kepada rekan-rekan sejawat di Sekolah Penggerak SDIT Insan Mandiri Jakarta? Karena ini merupakan satu pondasi kita untuk bergerak bagaimana sekolah kita bisa menerapkan berbudaya positif untuk anak-anak, sehingga kita bisa pembelajaran itu berlangsung sesuai dengan kebutuhan anak dan berpihak kepada anak-anak kita. Oke, terlihat untuk share screen-nya? Terlihat ya? Oke, terlihat. Kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan di sini. Bapak Ibu guru,
apakah ada yang pernah untuk mendengar ya tentang budaya positif ya? Ada yang pernah mendengar budaya positif? Ada? Ada yang sudah pernah mendengar? Boleh? Boleh. Oke, Bu En, silakan Bu En. Selamat datang Bu En. Oke, Bu Kiki, maaf telat. Oke, nggak apa-apa Bu En, keren banget nih. Pas banget datangnya ya. Budaya positif, apa sih budaya positif? Ada yang mungkin mau memberikan satu kata gitu atau satu kalimat yang terlintas aja, yang terlintas. Ada mungkin? Oke. Tekshot, Pak Daryanto boleh? Yang tergambar dalam pikiran kita, budaya positif itu apa ya? Ada? Kebiasaan baik. Luar biasa. Keren ya. Bu En 1 bintang, kebiasaan baik. Ya. Alhamdulillah, keren banget kebiasaan baik. Nah, di sini latar belakang kenapa sih budaya positif itu sangat-sangat penting dalam pembelajaran di sekolah. Nah, pembelajaran yang menyenangkan itu saat suasana positif itu tercipta ya antara guru dan murid karena terjadi tidak dalam kondisi yang terbeban di sini ya. Jadi ada sebuah kebutuhan suasana positif untuk menggerakkan moral yang positif bagi murid. Nah, karakter ini terbentuk dari lingkungannya di sini ya. Nah, budaya positif ternyata itu adalah satu nilai-nilai kebaikan ya, benar banget. Keyakinan, kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid ya, berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Jadi mungkin kalau kita ya di sini sering ya ada yang namanya disiplin ya, disiplin biasanya itu tergambarkan satu hukuman. Nah, makanya kita di sini ada penggunaan disiplin positif ya, namanya disiplin positif. Di sini apa sih? Yaitu suatu cara penerapan disiplin tanpa adanya kekerasan dan ancaman. Dalam praktiknya, dia melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif bagi murid dan guru. Nah, kemudian dalam penerapan disiplin positif ini, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dan perilaku mereka. Nah, bertujuan untuk apa? Menumbuhkan kesadaran dan memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa ada sogokan dan hukuman maupun ancaman. Jadi kan kalau yang ada terjadi di sekitar kita fenomenanya misalkan, kamu nggak boleh ini ya, nanti kamu akan Bu Guru berikan hukuman langsung gitu ya. Itu terkadang itu terjadi oleh kita gitu ya, tanpa kita sadari seperti itu. Nah, disiplin positif akan mewujudkan nilai-nilai kebajikan yang tertuang dalam profil pelajar Pancasila. Nah, ya, profil pelajar Pancasila diantaranya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mandiri, kemudian gotong royong, berpikiran global, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, di sini bagaimana kita mewujudkan disiplin yang positif? Nah, caranya Bapak dan Ibu Guru, yaitu kita membentuk satu keyakinan kelas ya, membentuk satu keyakinan kelas. Bagaimana sih cara membuat keyakinan kelas itu terjadi ya? Gimana nih caranya? Jadi sekarang itu bukan peraturan yang ada di kelas, tapi kita membuat keyakinan kelas. Wah ternyata ketika saya mempelajari ini, oh berarti bukan peraturan, karena khawatir peraturan itu ada sanksi atau hukuman seperti itu. Nah, di sini bagaimana nih membuat keyakinan kelas? Ya, di antaranya setiap murid perlu belajar di kelas ya. Jadi setiap murid di kelas perlu belajar. Jadi Bapak dan Ibu Guru nanti ketika di kelas
ada satu kesepakatan kelas yang bisa disepakati oleh murid dan guru. Sehingga dalam pelaksanaannya di kelas itu akan kita tanyakan kembali, kemudian kita ingatkan kembali kepada anak-anak murid. Nanti kita tanya ya, yuk anak-anak, kita membuat kesepakatan kelas ya, yang akan kita yakini di kelas kita bersama-sama. Ya, menurut kamu bagaimana? Terus ada, kayak kata Fatih misalkan, Bu Guru, setiap itu aku perlu senang, aku juga perlu mengerjakan tugas. Terus ada lagi, kayaknya aku pingin deh rasa aman, aku nggak diomelin sama Bu Guru misalkan. Kita tuliskan setiap apa yang mereka inginkan, kita tuliskan. Kemudian aku pingin disayang Bu EN gitu ya, Bu Kris, Bu Putri. Kemudian aku pingin disayang Pak Dani gitu ya, itu. Nah kemudian apalagi setiap murid di kelas perlu saling menghargai dan menghormati. Katanya misalkan si murid bilang, aku pingin kalau aku ngomong didengerin. Nah itu ya. Kemudian aku pingin ada teman-teman yang bantu aku misalnya. Nah itu satu keyakinan kelas. Sehingga kita bisa buatkan satu rangkuman. Oh, ternyata misalkan ada 3, yaitu hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk saling menghormati dan menghargai semua orang. Kemudian diterima. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk saling diterima dan saling peduli. Nah, kemudian keyakinan kelas bersama yaitu belajar. Kami meyakini bahwa sangat penting mengerjakan tugas dan mengikuti kegiatan kelas. Nah, keyakinan kelas ini diserahkan memang kepada anak-anak dan guru, disepakati bersama-sama, yaitu kesepakatan bersama sehingga ada rangkuman yaitu keyakinan kelas bersama-sama. Nah, Bapak dan Ibu guru, di sini kita bisa lihat ya, ternyata manusia itu ada 5 kebutuhan dasar, ya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia di sini, ya. Di antaranya apa aja gitu ya? Di antaranya apa aja? Di antaranya yaitu kita gitu ya. Kita sebagai manusia itu perlu adanya kebutuhan bertahan ya, bukan bertahan. Ini kebutuhan bertahan hidup ya. Kebutuhan bertahan hidup. Kemudian ada kasih sayang dan diterima ya, dan diterima oleh orang-orang di sekitarnya. Kemudian ada penguasaan ya. Ketika dia melakukan satu kemampuan yang hebat, maka dia perlu apresiasi, keren, kamu hebat banget gitu ya. Kemudian ada kebebasan ya, ada kebebasan, dia mesti ingin bebas bersama teman-temannya, kemudian bebas bersama gurunya, tetapi yaitu ketika lagi belajar nah makanya kita tentukan dulu keyakinan kelas kita, kesepakatan kelas kita. Nah yang terakhir untuk 5 dasar ini yaitu kesenangan ya. Jadi kita ingat aja ada 5 kebutuhan dasar manusia, sehingga pada saat di kelas anak-anak yang melakukan satu kesalahan atau kekeliruan, oh ternyata ada kebutuhan yang tidak diakomodir gitu ya, yang tidak dikuasai atau tidak dimiliki oleh sang anak. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol Bapak dan Ibu guru di kelas di sini ya. Ketika kita sudah mempelajari ini, ada 5 posisi kontrol. Misalkan anak berbuat salah, contoh, anak berbuat salah di sini. Anak berbuat salah, kemudian anak langsung, udah kamu silakan di luar, berdiri di lapangan gitu ya. Angkat kaki, misalkan angkat kaki, tangannya di kuping. Nah, itu ada posisi kontrol yang namanya penghukum. Berarti guru ini posisinya sebagai penghukum, ya, seperti itu. Jadi langsung dihukum, seperti itu. Nah, posisi yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Jadi ketika ada anak yang melakukan kesalahan,
Ya dia langsung, iya nih kamu nih, ya. Kamu dari tadi bercanda nih, ya ternyata itu posisi pembuat merasa bersalah, ya. Oke, kemudian yang ketiga posisinya sebagai teman, ya, sebagai teman di sini, ya. Nah, sebagai teman bagaimana nih? Ketika si murid gitu ya melakukan kesalahan, ya udah, oh begitu, ya besok jangan deh, jangan diulangin lagi gitu ya. Dia cuma sebagai teman, tidak ada lebih dalam lagi gitu ya, seperti itu. Dia bisa digunakan gitu ya, digunakan hanya untuk misalnya untuk tarik ulur gitu ya. Nah yang keempat adalah posisi kontrol untuk pemantau. Ketika guru sebagai pemantau, dia hanya udah, kamu besok nggak boleh begitu lagi gitu. Jadi hanya memantau aja, tapi tidak ada satu action perbaikan untuk si murid ini, seperti itu ya. Jadi nggak ada, agak sulit memang ya, ini sebagai pemantau aja. Nah Bapak Ibu, yang kelima di sini, yang kelima adalah posisi sebagai manajer ya, sebagai manajer. Nah jika mengambil posisi manajer, maka akan mengelola kesalahan murid menjadi solusi dan akan ada langkah penguatan karakter. Jadi Bapak dan Ibu di kelas seharusnya menjadi posisi manajer ya untuk penguatan karakter. Nah, salah satunya bagaimana ketika kita mengambil manajer ini, yaitu salah satu caranya dengan menggunakan segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Ini intinya nih ya. Apa itu segitiga restitusi di sini? Yaitu segitiga restitusi itu sebuah cara ya, cara dalam menguatkan karakter kita, murid-murid kita ya, karena di sana ada menstabilkan identitas ya, ada menstabilkan identitas ya. Contoh nih Bapak Ibu, kita sampai di sini cukup jelas ya. Jadi nanti kita akan lihat ya, kita posisinya kebanyakan jadinya apa nih? Apakah jadi yang pertama menjadi penghukum ya? Ada yang ingat tadi? Menjadi penghukum. Kedua apa? Ada yang ingat? Posisi kita, posisi guru itu biasanya dalam anak membuat kesalahan itu biasanya ada 5 model ya, posisi kontrol kita. Yang pertama tadi ya, penghukum, kemudian merasa bersalah, kemudian ada juga sebagai teman, pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Nah, di sini kita menggunakan segitiga restitusi ya. Ketika berbuat salah, tidak apa-apa, manusia tak lepas dari salah. Contoh, ada anak murid nih Bapak Ibu. Ada anak murid namanya misalkan siapa ya? Namanya A. Kemudian misalnya Tino misalnya ya. Kemudian dia berbuat salah. Dia misalkan membawa mainan misalkan ke sekolah. Atau kalau di sekolah apa deh contohnya? Kalau di SDIT contohnya. Kalau biasa yang anak-anak salah, oh nggak merhatiin guru kali ya? Berkata jelek. Oke. Berkata jelek ya. Nah, misalkan si Tono berkata jelek. Misalnya apa ya? Kata-katanya misalkan misalnya apa ya? Kotor lah ya atau jelek lah yang memang kita ini. Kemudian di sini kita sebagai guru yang posisinya sebagai manajer, yang kita menggunakan segitiga restitusi ini menstabilkan identitas kita ya. Kita tanya, ya Allah, Tino lupa ya, tadi Tino bicaranya baik atau enggak ya, gitu kan? Iya, Tino jelek ngomongnya. Oh, nggak apa-apa sih.
salah, namanya juga manusia, kadang lupa. Atau kalau misalkan dia sengaja, oh Tino sebenarnya tahu kan ya, ternyata itu salah gitu ya. Kemudian nggak apa-apa, namanya juga ada dorongan setan atau bisikan setan gitu ya. Jadi kita menstabilkan identitasnya dulu gitu ya. Nah, kita terus kita iya ya udah, karena udah lewat ya nggak apa-apa gitu ya. Kita stabilkan dulu gitu. Nah, nggak apa-apa, kita coba ya gimana ya. Kita coba jangan sampai kita langsung menyalahkan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Oh, Bu Guru tahu nih, kamu pasti punya alasan nih mengapa berbuat atau berkata yang kurang baik gitu ya. Ya, terus ya, nggak apa-apa deh, kamu tadi udah kelewat berbuat atau berkata yang salah, tapi besok lagi mudah-mudahan bisa lebih baik. Itu kita memvalidasi tindakan yang salah, ya. Kan misalkan, ya kamu bebas sih, boleh ngomong begitu, tapi kan itu bagaimana menurut kamu, gitu ya. Jadi gitu. Jadi kita validasi, gitu ya, validasi. Nah, kan di sini nih, yang ketiga kita menanyakan. Kalau menurut kamu nih, kamu tuh udah melenceng, udah nggak sesuai nih sama keyakinan kelas yang mana misalnya. Oh, misalkan tidak menghargai, misalkan tidak menghargai teman. Kita berkata kotor kepada teman. Udah tuh dikasih tahu. Jadi apa sih misalnya? Contoh misalkan memang kamu mau jadi apa gitu ya? Memang kalau misalkan jadi polisi harus berkatanya seperti itu, gitu kan? Apakah bisa membantu kamu nanti, gitu kan? Jadi kita menanyakan satu keyakinan kita kepada anak yang berbuat salah, atau misalkan apa yang akan kamu lakukan setelah nggak pingin atau misalkan kalau ada yang emang aku sengaja Bu Guru aku ngomong kayak gitu. Nah, itu harus beda perlakuannya gitu ya. Seperti itu. Jadi kita harus tanyakan keyakinannya dulu. Misalkan aku nggak sengaja Bu Guru. Oh, jadi setelah menurut kamu setelah ini gimana? Iya deh Bu Guru, aku nggak mau berkata kotor lagi karena bisa menyinggung itu teman aku yang itu. Nah, itu ya. Jadi kita tanyakan keyakinannya lagi gitu ya. Seperti itu. Nah, dari sini bisa gitu ya. Kesimpulan kita suatu pembelajaran di sini diperlukan suasana nyaman dan kondusif, yaitu dengan terbentuknya budaya positif ya. Membentuk budaya positif diperlukan disiplin positif nih yang jauh dari ancaman, paksaan ya, hukuman. Oleh karena itu diperlukan keyakinan kelas yang dapat membangun karakter murid dari lingkungan sekolah kita. Sehingga di sini bagaimana nih? Yaitu budaya positif akan terbentuk dari lingkungan yang positif. Nah, dari lingkungan positif ini dari mana? Dari keyakinan kelas dan peraturan kelas yang positif. Seperti itu. Ya, oke Bapak Ibu Guru. Mungkin di sini Bapak Ibu Guru banyak sekali problem untuk murid-murid di kelas. Kita mau jadi posisi penghukum, pembuat merasa bersalah, menjadi teman, menjadi pemantau,
atau menjadi manajer yang menjadi ideal di sekolah penggerak untuk bisa memberikan kenyamanan buat anak-anak. Sehingga anak-anak tidak merasa terbebani di dalam kelas. Aduh, aku masuk sekolah lagi, nanti pasti aku dihukum lagi sama bu guru. Ya kan? Aku nggak boleh ini, nggak boleh itu. Seperti itu. Sehingga kita menjadi posisi manajer, kita melakukan segitiga restitusi. Yang pertama tadi menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi, dan kita menanyakan keyakinan kembali. Baik Bapak dan Ibu guru, alhamdulillah di sini ada Bu En, ada Bu Yuli. Masya Allah, luar biasa. Pak Hisam juga, Ustazah. Silakan Bu Kris, Bu Marlina, terima kasih Besti. Bu Lis, Masya Allah. Bu Bilkis, Bu Tuti, luar biasa ya. Ada Bu Maria, Masya Allah. Bu Marlina, apa kabar? Semuanya ya. Mudah-mudahan semuanya bisa menangani problem-problem murid-murid yang emang cerdas-cerdas banget nih. Ada yang mau sharing mungkin? Sehingga kita bisa kaitkan nih. Apa sih yang dimaksud tadi yang Bu Kiki sampaikan gitu ya. Ternyata kita diminta untuk membudayakan budaya positif ini di sekolah kita. Ya, dengan menjadi posisi kontrol manager. Sebisa mungkin seperti itu. Walaupun di setiap posisi pasti ya, pasti ada manfaatnya juga ya. Tapi di sini untuk membentuk budaya positif diperlukan satu keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu guru bisa melakukan di awal, kalau misalkan kemarin belum gitu ya, cuma aturan aja yang kita buat, atau kita bisa ulang lagi gitu ya. Kita bisa ulang lagi sehingga meminimalisir anak-anak berbuat salah, ataupun anak-anak yakin akan nilai-nilai kebaikan yang tadi Bu En bilang. Jadi ketika melakukan ini bukan karena Bu En, bukan karena Bu Guru, bukan karena Pak Guru, tapi karena keyakinan kelas yang memang ada nilai-nilai kebaikan itu. Ya itu saja mungkin teman-teman, terima kasih untuk yang sudah menyimak, luar biasa. Silakan ada yang mau ditanyakan atau sharing, boleh? Silakan. Ada Bu En, mungkin Bu Marlina, kangen dengar suaranya dan sharingnya. Ustazah Mama, mungkin kalau lagi anak-anak tahfiz gitu ya, bisa kita sharing. Ya Bu Eko, halo Bu Eko. Ya, silakan. Iya, Bu Kiki. Ya, silakan Bu En, mungkin ada problem di kelas. Anak-anak aman-aman aja atau ada yang pernah melakukan? Ada Bu Lis, silakan Bu Lis. Kangen suara juga nih. Oke, silakan Bu Yuli, Bu Marlina, iya silakan. Bu Marlina, ayo dong. Oke, Bu Kiki, kita kangen Iya, banget. Masya Allah. Cuman sharing, nggak benar-benar, mungkin belum menerapkan seperti yang jurus-jurus yang Bu Kiki sampaikan hari ini ya. Iya, siap. Kita berteman dengan anak-anak Ya. dan di tahfiz saya bersama anak-anak SD 6. Nah, beda nih kalau SD 6 itu kan mereka sudah remaja, pembicaraannya lagi sudah mulai besar, sudah menunjukkan rasa suka terhadap lawan jenisnya, itu udah seapa adanya aja, udah nggak malu kayak kita malu gitu kan. Nah, paling dari yang bisa kita sikapi, mungkin kita bisa menjadi teman. Jadi kita bisa menjadi teman, kita bisa kasih sedikit masukan. Kalau enaknya, kalau kita suka sama lawan jenis kita, kita suka sama seseorang, apa ya yang paling asik harus kita lakukan gitu. Jadi kita ngobrol, perasaan kamu itu pernah aku rasain gitu. Jadi perasaan kamu itu tidak buruk, tidak hina gitu, tapi perlu ada sesuatu, karena kalau kita biarkan benar-benar vulgar, kadang berlebihan ya. Nah gitu. Jadi mereka jadi
salah tingkah di depan pintu, setiap lewat mereka jadi seperti apa gitu. Nah, jadi sharing ke mereka kalau perasaan kamu itu normal, semua juga pernah merasakan, tapi untuk jadi teman kita bareng-bareng memanage rasa itu supaya indah. Ya, itu mungkin Bu Kiki. Oke, luar biasa ya. Keren banget untuk sharingnya gitu ya. Iya, oke. Berarti ketika mereka dalam perkembangan remaja gitu ya, ketika memang mereka tidak melakukan kesalahan gitu ya, memang ya pendekatannya itu tadi yang Bu Marlina sampaikan sebagai guru. Tanya ini. Oke, guru mengambil posisi sebagai orang yang dekat dengan anak-anak ya, pertemanan ini. Nah, terkadang misalkan apa ya tadi yang Bu Marlina sampaikan benar banget gitu ya. Nanti misalkan akan muncul misalkan. Terus gimana nih ketika mereka melakukan kesalahan gitu ya. Jadi emang harus dengan posisi tadi, kontrolnya sebagai teman misalnya. Nah, itu bisa juga gitu ya, tapi nanti mereka akan ada waktu gitu ya. Mereka akan melakukan pengulangan lagi gitu ya, pengulangan lagi. Kemudian ketika memang itu masih bisa diatasi, itu nggak apa-apa, seperti itu. Ya, itu sih ya. Oke, mungkin sharing yang lain Pak Daryanto. Bu Marlina, terima kasih banyak ya. Ya, oke. Yang lain mungkin dari Bu Guru dan Bapak Guru, Pak Daryanto. Waktu di kelas 2 itu saya mengambil ya, pernah bersama teman-teman Fatih itu yang sekarang kelas 3 membuat satu keyakinan kelas bersama, sehingga saya menggunakan segitiga restitusi tadi gitu ya. Sampai anaknya itu agak agresif ya, dia marah, dia pengen pukul temennya seperti itu. Kita coba menenangkan, ternyata menggunakan posisi control manager itu bisa lebih ya, karena pertama tadi kita membuat keyakinan kelas tadi ya. Mungkin kalau nggak dibuat keyakinan kelas tadi dulu, itu nggak akan berlaku, akan sulit gitu, karena tidak ada kesepakatan kelas gitu ya, seperti itu. Ya mungkin dari Pak Daryanto mungkin lagi olahraga, anaknya bikin harus beli keranjang kesabaran di online. Iya, iya kayaknya setiap hari mesti beli online ya Bu En ya. Sabarnya masih. Ayo Pak Dar, suara Bu En dong, ayo silakan. Insya Allah kita nggak lama-lama. Tadi alhamdulillah Bu Marlina udah sharing. Mungkin dari Bu En yang anak-anak kelas 2 bagaimana nih? Ya, boleh deh. Ya, siap. Masih nambah di record. Nih Bu Kiki. Zoom nih. Ya, siap. Jadi di kelas 2 itu ada salah satu anak ya, iseng gitu loh Bu Kiki. Iseng aja, misalnya dia lagi jalan misalnya kan, terus tiba-tiba temennya diselengkat gitu. Jadi nyari apa ya? Selalu nyari masalah gitu. Nah, gimana tuh caranya tuh? Aduh, Bu En sama biar banget nih. Gak, sama banget, keren. Iya, biar nggak keulang-ulang lagi. Jadi udah dikasih tahu, tapi tetap aja gitu. Ya. Dilakuin lagi. Okay. Terus kalau pernah nih Bu Kiki, ya, kita kasih tahu, ya kan? Dia pasti senjata dia itu nangis. Ya. Ya itu. Ya. Oke, terima kasih. Wah, keren ya Bu En ya. Kita berikan aplaus dulu juga ya. Wah, luar biasa. Ya, Bu En, kita akan lihat ya tadi ini sama banget gitu ya. Sama banget pengalamannya atau kejadiannya di TK, ini di TK malahan. Kemudian yang ini di SD, Bu En gitu ya. Nah, di sini berarti ada kebutuhan si anak tadi yang nggak terpenuhi nih ya. Kita lihat ya, ketika anak melakukan satu kesalahan atau satu kekeliruan, ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Nih, kebutuhan bertahan hidup, ya kan?
ya, kebutuhan bertahan hidup. Kalau ini pasti ya, dia kalau udah nyelengkat orang pasti kan tenaganya udah kuat, udah makan berarti ya, dia nggak ngantuk atau nggak lemes lah ya. Nah kemudian yang kedua, ini kasih sayang dan diterima. Mungkin dia gitu ya kurang kasih sayang nih, kurang kasih sayang, perhatian, bisa jadi dari orang tua gitu ya. Kemudian bisa jadi gitu dari teman atau lingkungan sekitar gitu ya. Karena memang dia emang anaknya begitu, jadi kita nggak temenin dia gitu kan. Atau banyak temen yang nggak mau deket-deket sama dia misalkan. Nah yang ketiga mungkin penguasaannya gitu ya. Penguasaan di sini yaitu dia sebenarnya punya kelebihan yang lain, tapi orang-orang nggak lihat aku kelebihan aku, gitu ya. Nah kemudian kebebasan, kali aja enggak aku mau ngapain kek, ini kek, pokoknya aku bebas gitu. Nah di sini ada yang tidak terpenuhi. Nah kenapa dia melakukan seperti itu gitu ya? Nah ternyata gitu ya kita bisa balik lagi nih. Kan kita misalkan pegang anak-anak, kita pegang anak-anak terus kita ngajar gitu ya, ternyata mungkin saja aturan atau keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang ada di kelas kita itu belum tersosialisasi atau belum masuk ke dalam dirinya, belum peraturan enggak. Makanya memang di awal itu kita belajar, kita masuk ke sekolah gitu kan, biasanya tahun ajaran baru ya, tapi ini bisa dicoba sih ya Bapak Ibu, ketika anak-anak kita kan banyak nih ya, anak-anak melakukan kesalahan, anak-anak pada lupa, anak-anak pada nggak sengaja, yuk kita ulang lagi yuk gitu ya, kesepakatan kelas kita, keyakinan kelas kita mau bagaimana nih gitu ya, kita mau bagaimana sih gitu, itu emang kita harus bangun itu dulu gitu ya, sehingga gitu ya, misalnya kata anak itu misalnya aku pingin misalkan main-main, misalkan aku pingin main-main, terus aku pingin apa lagi, jadi kita coba tanya, kita explore gitu ya, dari semua anak anak-anak itu harus bicara. Terus kita tuliskan di papan tulis gitu ya. Nanti kan ada tuh kesamaan. Aku pengen belajar, aku pengen ngerjain tugas, terus aku mau senang-senang, aku pengen main. Nggak apa-apa tuh, kita tuliskan maunya mereka tuh apa sih. Nanti kita rangkum dalam satu keyakinan kelas kita. Sehingga kita bisa, oh ya nih ya, keyakinan kelas kita yang baru nih ya. Kalau udah kita punya keyakinan kelas kita bersama-sama lakukan gitu ya. Kita lakukan, kita hargai semua kita memang kita yang melakukan. Nanti ketika ada kekeliruan atau yang alfa mungkin bisa kita evaluasi lagi. Kalau misalkan kayak di sini itu sampai berulang kali Bu En, itu sliding ya. Sliding bukan ya Bu En ya, namanya sliding kayaknya. Itu ya selengkat gitu. Di unmute Bu En. Di unmute, klik suaranya Bu En, nggak kedengeran. Nggak kedengeran. Oh, lagi nggak bisa. Bu En belum di unmute ya. Nah, oke. Nah, ya kadang selengkat, kadang sliding. Ya, iya tuh. Iya, ini anak-anak. Pokoknya ada aja gitu ada kalau kita aja, lagi. Iya, betul. Betul banget Bu En. Kemudian dia berulang Bu En. Padahal kita udah lakukan tadi ya, keyakinan kelas itu dari awal, bahkan saya coba wanti-wanti, akhirnya ternyata memang dia harus ada perlakuan kita komunikasikan kepada orang tuanya ternyata. Ya, ternyata nih kalau kita kan udah kasih tahu nih, kita panggil, kita geser ke sini, kita ini ke sini. Akhirnya oh baik, kalau udah ke sekolah guru udah gitu ya. Akhirnya kita home visit ke rumahnya, ke orang tuanya. Oh ternyata ada satu perhatian yang memang kita nggak berikan, maksudnya mungkin kurang kali ya Ustazah gitu kan. Akhirnya dia coba gitu ya,
coba untuk kita komunikasi, kemudian coba dinasehati, kemudian kita evaluasi lagi, Ustazah bagaimana anak saya masih pukul temen nggak, masih selengkat nggak gitu. Nanti itu terus tuh, nanti kita evaluasi lagi, nanti kita coba ketemu sih sama anaknya gitu. Gitu sih Bu En. Mudah-mudahan ya mungkin bertahap ya Bu En ya untuk bisa, karena kalau udah kesalahan atau ide ulang-ulang lagi itu berarti harus masuk ke bagian bimbingan konseling Bu En. Seperti itu. Karena udah mengganggu teman, berarti ini bagiannya untuk ke bimbingan konseling. Seperti itu. Tadi mungkin sebelum ke bimbingan konseling kita bisa coba dulu sebagai guru. Seperti itu untuk bisa ke orang tua atau kita terus gitu ya, orang tua nanti besok lagi kita evaluasi lagi, apa ya Ustazah, oh ya begini deh kali ya, ayo kita coba gitu. Oke, Bapak dan Ibu guru terima kasih Bu En, keren banget. Ini udah jam 3, mohon maaf ya, 7 menit sudah berlangsung ya, kelewatan. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu guru tidak memaafkan ya untuk kelebihan waktunya ini, dimaafkan ya Pak Dar, Bu En, Bu Marlina, Masya Allah. Terima kasih untuk kebersamaannya di penerapan aksi nyata budaya positif di sekolah. Halo Bu Kristi, ya Allah, aku kangen ya, Masya Allah. Bismillah ya, mudah-mudahan kita jumpa lagi. Pak Daryanto mungkin kita tutup aja ya, Alhamdulillah. Terima kasih Pak Daryanto, kayak mau ngomong nih di akhir sesi. Udah cukup? Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan itu, dicoba deh gitu ya. Insya Allah ya, selamat buat SDIT Insan Mandiri sebagai sekolah penggerak. Mudah-mudahan bisa menerapkan budaya positif di sekolah sehingga anak-anak tetap nyaman belajar di SDIT Insan Mandiri bersama guru-guru hebat. Luar biasa, tepuk tangan kita semua. Yeah. Ayo segera daftar guru penggerak. Ya, untuk selanjutnya nanti ikut di angkatan berikutnya ya, Bu Marlina, Bu En, Bu semuanya ikut. Ya, nanti ada tipsnya ya, gimana bisa masuk ya. Bu Maria dicoba lagi, jangan putus asa ya kan. Pokoknya luar biasa deh, di ilmu guru penggerak ini keren banget ya. Walaupun kita bukan negeri, tapi swasta untuk ilmu kita sendiri. Oke, dari saya, terima kasih banyak. Mudah-mudahan Bapak Guru hebat tetap semangat dan selalu sehat. Dari saya Sri Rezeki, calon guru penggerak angkatan kelima. Mohon undur diri, mohon maaf ada kata-kata yang salah. Sampai jumpa di lain waktu, di lain kesempatan dalam acara yang berbeda. Bu Maria, semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu. Waalaikumsalam. Foto ya. Ikut ya. Foto dulu. Satu, dua, tiga. Terima kasih. Luar biasa Bu En, Pak Isa, Bu Marlina, Ustazah, Bu Maria, Bu Kristi, Miss Mega, Ustaz Abdul, Bu Polita, Paling Layan, Bu Yauma, Bu Putri, Bu Maria, Please, Bu Tuti. Assalamualaikum, dadah. Sampai jumpa. Pancasila, belajar bergerak berbagi untuk negeri kita.